Selanjutnya, subbab 5.4 yaitu kurva ketinggian. Nah, kurva ketinggian adalah proyeksi perpotongan grafik Z sama dengan fxy dengan bidang Z sama dengan K pada bidang XOY atau bidang alas di Z sama dengan 0. Nah, di sini misalkan Z sama dengan fxy, maka Z sama dengan K adalah kurva ketinggian. Oke, untuk lebih jelasnya bisa lihat pada gambar ini ya. Oke. Nah, misalkan yang berwarna biru seperti topi ini adalah suatu fungsi fxy. Nah, fungsi ini memiliki ketinggian ya, dia naik. Terus di sini turun ya, seperti ini. Nah, pada fungsi ini dia memiliki ketinggian-ketinggian yang berbeda. Misalkan pada ini di sini 45, Z sama dengan 45 itu adalah pada lingkaran kecil yang di tengah ini. Nah, ini tadi definisi dari kurva ketinggian adalah proyeksi perpotongan grafik Z sama dengan fxy dengan bidang Z sama dengan K. Jadi di sini misalkan Z-nya adalah 45, yaitu di sini ya. Nah, misalkan kita memiliki bidang Z sama dengan 45. Nah, bidang itu misalkan kita buat seperti pisau gitu, memotong dari grafik yang biru ini, memotong topi. Maka nanti potongannya adalah suatu lingkaran di ketinggian Z sama dengan 45. Nah, kita proyeksikan ke bawah, ke bidang XOY. Maka hasilnya adalah lingkaran kecil ini. Di K sama dengan 45. Nah, dituliskan ya. K sama dengan 45. Oke. Nah, nanti kita buat irisan lagi dengan bidang di Z yang lain. Misalkan dibuat di Z sama dengan 40. Misalkan ternyata di sini ini Z sama dengan 40, ternyata memotong lingkaran yang bawahnya. Kita proyeksikan ke bidang XOY, hasilnya adalah lingkaran yang lebih besar lagi diameternya. Itu di sini dituliskan K sama dengan 40. Dan seterusnya. Misalkan yang paling bawah ini adalah di K sama dengan 20, Z sama dengan 20, maka diproyeksikan ke bawah adalah lingkaran yang paling luar. Di sini dituliskan K sama dengan 20. Artinya, pada kurva ketinggian, kita hanya melihat pada bidang XOY, pada bidang alas. Tapi kita bisa melihat bahwa sepanjang garis ini memiliki ketinggian yang sama. Dituliskan di sini, K20. Artinya ketinggian pada garis ini itu adalah 20. Di sini K sama dengan 25, artinya sepanjang lingkaran ini dia ketinggiannya adalah 25 semua. Dan seterusnya. Jadi di sini dengan adanya kurva ketinggian pada bidang XOY, hanya pada bidang kita bisa melihat ketinggian dari fungsi. Seperti itu. Oke, untuk lebih jelas mengenai kurva ketinggian, kita akan membahas pada contoh soal. Bagaimana kita membuat kurva ketinggian dari suatu fungsi dua peubah. Nah, misalkan nomor 1, gambarkan kurva ketinggian Z sama dengan K dari fxy sama dengan x kuadrat ditambah 2y kuadrat dengan K sama dengan 0, 1, 2, dan 4. Jadi di sini kita diminta menggambarkan kurva ketinggian dari fungsi ini dengan ketinggiannya 0, ketinggiannya 1, ketinggiannya 2, dan ketinggiannya 4. Maka langkahnya adalah kita gambar satu persatu berdasarkan nilai K yang diminta. Oke. Pertama adalah K sama dengan 0. Maka kita akan gambarkan nilai dari fungsi pada saat K-nya sama dengan 0. Maka menjadi seperti ini. K itu adalah Z, artinya Z itu adalah fxy. Maka kita bisa ubah persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 0. Karena Z yang kita pilih adalah ketinggiannya 0. Nah, x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 0, itu maka
berupa titik. Jadi gini, kalau y-nya 0, maka x-nya 0. Kalau x-nya 0, maka y-nya 0. Artinya ini merupakan titik di 0,0 pada bidang x, o, y. Nah, seperti ini. Jadi untuk menggambarkan kurva ketinggian cukup di R2 saja, karena hanya di bidang. Nah, selanjutnya yang diminta adalah di K sama dengan 1. Oke, maka kita peroleh persamaannya x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 1. Nah, sekarang kita ubah persamaan ini supaya terlihat bentuknya, yaitu x kuadrat per 1 ditambah y kuadrat per setengah sama dengan 1. Ini merupakan persamaan elips. Oke, maka kita bisa buat, nah ini adalah elips dengan titik potongnya ada di sumbu x itu pada koordinat min 1 dan 1. Di sini ya, min 1 dan 1. Sedangkan pada sumbu y, titik potongnya di plus akar setengah dan minus akar setengah. Jadi kita gambarkan elips seperti ini, lalu ditulis K sama dengan 1. Jadi yang titik ini untuk K sama dengan 0, yang di sini elips ini K sama dengan 1. Selanjutnya untuk K sama dengan 2. Maka kita peroleh x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 2. Maka kita ubah menjadi persamaan x kuadrat per 2 ditambah y kuadrat sama dengan 1. Jadi supaya ruas kanan sama dengan 1 ya, dibagi 2. Ini ternyata bentuknya elips juga, tapi memiliki titik potong yang berbeda. Jadi di sumbu x sekarang adalah akar 2 dan minus akar 2, dan di y adalah plus 1 dan minus 1. Seperti ini. Jadi kita gambarkan elips, titik potongnya akar 2 min 2, lalu di y-nya 1 dan minus 1. Dituliskan di sini k-nya sama dengan 2. Artinya sepanjang elips ini ketinggiannya adalah 2. Selanjutnya untuk k sama dengan 4, maka kita peroleh x kuadrat ditambah 2y kuadrat sama dengan 4. Kemudian kita bagi semua ruas dengan 4, hasilnya x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 2 sama dengan 1. Ini pun elips. Dengan titik potongnya adalah di sumbu x yaitu 2 dan min 2, dan di sumbu y adalah akar 2 dan minus akar 2. Seperti ini. Oke, jadi kita sudah bisa membuat bahwa ini adalah kurva ketinggian dari fungsi x kuadrat ditambah 2y kuadrat untuk k-nya 0, 1, 2, dan 4. Jadi langkah mengerjakannya adalah kerjakan satu per satu. Berdasarkan k yang diminta, lalu kalian gambarkan bentuknya seperti apa pada bidang R2. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketinggian dari kurva ini itu adalah seperti ini ya, bentuknya adalah elips. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ini ketinggiannya 0. Terus di sini ketinggiannya naik jadi 1. Terus naik jadi 2. Terus naik lagi menjadi 4. Berarti ini bentuknya adalah seperti mangkok. Di dasarnya adalah 0, makin ke luar dia semakin membesar. Jadi mangkok ellipsoida jadinya ya. Tapi bawahnya itu adalah sebuah titik minimum. Jadi bukan mangkok datar. Seperti itu. Selanjutnya contoh kedua. Gambarkan kurva ketinggian z sama dengan k dari fxy sama dengan x minus y kuadrat. Dengan k-nya adalah minus 2, 0, 2, dan 4. Kita gambar satu per satu. Yang pertama untuk k-nya sama dengan minus 2. Kita mulai dari k yang paling kecil dulu. Maka kita peroleh persamaan x minus y kuadrat sama dengan minus 2. Atau x sama dengan y kuadrat min 2. Ini merupakan parabola menghadap ke kanan. Tapi titik puncaknya itu dia bergeser ya. Karena di sini minus 2 berarti bergeser ke kiri 2 satuan. Seperti ini. Kurang lebih ya. Jadi di sini adalah titik minus 2,0.
Selanjutnya, untuk K sama dengan 0, maka kita memiliki persamaan X minus Y kuadrat sama dengan 0, atau X sama dengan Y kuadrat. Maka ini pun merupakan parabola. Menghadap ke kanan, titik puncaknya adalah 0,0. Seperti ini. Selanjutnya, untuk K sama dengan 2, caranya sama. Kita peroleh X minus Y kuadrat sama dengan 2. Maka ini merupakan parabola juga, bergeser ke kanan. Seperti ini. Oke, selanjutnya untuk K sama dengan 4, kita peroleh X minus Y kuadrat sama dengan 4, atau X sama dengan Y kuadrat ditambah 4. Pergeserannya 4 ke kanan. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, jadi di sini hasilnya adalah parabola. Oke, kalian bisa menggambarkan lebih bagus ya. Jadi ini seharusnya bentuknya simetris semua ya. Mengarah ke kanan, jadi terdapat pergeseran. Jadi di sini dari mulai ketinggian minus 2, 0, 2, sampai 4. Oke. Selanjutnya, ini merupakan contoh aplikasi kurva ketinggian. Nah, ini yang diambil adalah contoh dari peta kontur, yaitu di Gunung Rinjani di Lombok ya. Nah, di peta ini kita bisa melihat, di sini di keterangan, elevasinya, ada ketinggiannya. Itu adalah dari mulai hijau, terus hijau muda, ke kuning, orange, orange tua, sampai ke merah. Ini menyatakan ketinggian. Walaupun di sini tidak ada fungsinya, maksudnya Z sama dengan apa gitu, tapi di sini menunjukkan ketinggian dari suatu lokasi. Nah, jadi ketika kita melihat suatu garis, nah misalkan ini garis ya, garis yang sama, suatu garis ini menyatakan ketinggian yang sama. Artinya misalkan di sini ini garis, artinya sepanjang garis ini dia memiliki ketinggian yang sama. Ini berwarna hijau muda. Berarti dia ketinggiannya dengan ketinggian sekian ya. Mungkin ini kurang jelas angkanya berapa. Nah, semakin jarak antar garis itu semakin rapat, artinya ketinggiannya, perubahan ketinggiannya semakin besar. Artinya terdapat kecuraman. Nah, jika antar garisnya jauh, misalkan dari sini nih, ini kan jauh nih. Dari sini ke sini ini jauh. Artinya di sini mungkin landai. Bukan mungkin ya, memang ini berarti landai. Jadi perubahan ketinggiannya tidak terlalu drastis. Tapi misalkan di sini, nah ini nih. Nah, ini nih, kecil banget ya. Maka di sini pasti akan ada, nah di sini juga nih. Dekat kan ya antar titiknya, antar garisnya. Artinya berarti di sini ada ketajaman, kecuraman. Di sini juga ya. Nah, gitu. Jadi aplikasi dari kurva ketinggian contohnya ada pada peta kontur. Nah, ini contoh realnya. Foto dari Gunung Rinjani. Ini diambil dari Pelawangan Senaru. Jadi ini adalah puncak dari Gunung Rinjaninya. Ini kalau di foto kontur di sini ya. Ini adalah puncak dari Gunung Rinjani. Lalu ini sekitar sini itu seingat saya dulu tuh ini adalah Pelawangan Sembalun. Sekitar sini ya, Pelawangan Sembalun. Nah, ini nih. Jadi ini di sini ini berupa pelawangan. Jadi kita kalau naik, waktu itu saya pengalaman tuh naik dari pos pendaftaran sini dari Sembalun. Nah, ini tuh kenaikan di sini ini masih nyantai, artinya ketinggiannya itu masih belum curam. Jadi terlihat di sini antar garisnya itu masih jarang, nggak terlalu jauh. Nah, tapi mendekati Pelawangan ini, di sini, sekitar sini, dari pos 3 sampai ke Pelawangan Sembalun, ini lumayan nanjak, lumayan mendaki. Nah, di gambar ini terlihat bahwa nih, dari sini, naik ke sini lumayan dia, naiknya lumayan. Dan ketika submit ke puncak, nah ini lumayan juga nih naiknya. Jadi di sini terlihat bahwa jarak antar, kerapatan antar garisnya rapat. Jadi kenaikannya cukup besar. Oke, di sini ya. Nah, lalu dari Pelawangan ini
ketika kita mau menuju ke bawah ke danau, ini pengalaman saya turunnya juga lumayan curam. Jadi di sini, nah terlihat bahwa ke danau ke pinggir itu cukup cukup curam. eh Apa namanya, kerapatan dari peta konturnya pun terlihat bahwa dia sangat rapat. Apalagi ketika naik ke Pelawangan Senaru. Nah ini naik tebingnya lumayan. Jadi di sini cukup mendaki lumayan. Nah tapi ketika turun di sini mulai melandai lagi. Jadi dari peta kontur ini kita bisa melihat, walaupun kita tidak tahu kondisinya seperti apa, tapi kita bisa mengetahui bahwa di mana kondisinya dia curam, kapan dia landai, dengan ketinggian seberapa gitu. Nah, ini peta kontur yang berbeda, tapi masih sama menggambarkan Gunung Rinjani. Jadi di sini kurang lengkap mungkin ya, tidak ada keterangan ketinggian berapa, tapi sama, garis-garis ini menunjukkan eh, ketinggian yang sama. Jadi merupakan peta kontur juga. Contoh aplikasi lain dari kurva ketinggian itu di sini adalah pada dari BMKG, yaitu perkiraan angin. Jadi di sini garis-garis ini menunjukkan arah dari pergerakan angin yang sama, berapa kecepatannya. Ini 20 knot, 15 knot, dan seterusnya. Jadi garis-garis ini memiliki arti ya. Jadi di sini ternyata arah anginnya dan juga kecepatan angin yang sama. Pada garis-garis ini menggambarkan kecepatan angin yang sama. Jadi aplikasi dari kurva ketinggian bukan saja harus pada ketinggian, tapi bisa juga pada ini misalkan pada arah kecepatan angin, bisa juga misalkan untuk menggambarkan populasi di suatu wilayah diberi warna lalu dituliskan kira-kira rentang berapa populasi di daerah tersebut. Jadi dibedakan dengan warna, itu pun merupakan dari kurva ketinggian, walaupun realnya dia merupakan suatu ketinggian, tapi merupakan Z-nya itu, ketinggiannya itu merupakan angka dari sesuatu kondisi. Misalkan ini ternyata kecepatan anginnya ada yang 10, 15, ada yang 5. Jadi angkanya itu merupakan suatu kondisi yang terjadi. Atau kalau untuk populasi, berarti populasinya berapa ribu. Itu ditunjukkan dengan garis atau dengan warna.